Tim asuhan Indra Sapri kembali mencatatkan kemenangan dalam laga perdana grup K melawan Kirgistan. Namun yang menjadi perhatian adalah aksi dari Hugo Samir, pemain 18 tahun yang mulai bersinar bersama timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih Kirgistan terkesima dengan dua pemain timnas ini bikin frustasi di Asian Games. Pelatih Kirgistan Lisiti Maxim mengakui kualitas skuad Asian Games timnas Indonesia U24, terutama dengan kualitas pemain-pemain seperti Rizky Ridho dan Andi Setio. Timnas Indonesia U24 asuhan Indra Sapri menang 2-0 atas Kirgistan dalam laga pembuka grup F Asian Games 2022 di Hongju, Cina. Gol-gol Garuda Muda ditorehkan oleh Ramai Rumekik pada menit ke-58 dan Hugo Samir jelang berakhirnya babak kedua. Maxim pun enggan mencari-cari alasan setelah bersua timnas Indonesia. Dia mengakui fakta kemenangan mutlak yang diraih Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Faktanya Indonesia mencetak 2 gol dan kami tidak. Situasi itu cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, kata Maxim setelah pertandingan. Performa apik skuad timnas Indonesia U24 membuat Kirgistan kesulitan mendulang gol. Sejumlah serangan yang dilancarkan mampu dimentahkan lini pertahanan Garuda Muda. Solidnya bek-bek timnas Indonesia U24 sampai menuai pujian dari Maxim, khususnya kepada Rizky Ridho dan Andi Setio. Dua bek jangkung di lini pertahanan Indonesia, Andi dan Rizky Ridho bermain sangat bagus. Mereka sulit dilewati dan membuat kami tidak bisa mencetak gol, ujar Maxim. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Sapri mengucap syukur setelah skuadnya meraih kemenangan meyakinkan atas Kirgistan. Indra Sapri pun tidak lupa mengapresiasi anak-anak asuhnya yang sudah tampil maksimal ketika bersua Kirgistan. Alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan. Terima kasih kepada semua pemain yang sudah berjuang hari ini dan memberikan 3 poin untuk bisa melangkah selanjutnya, ujar Indra Sapri. Pada laga selanjutnya di Asian Games 2022, timnas Indonesia U24 akan menghadapi Taiwan. Laga ini bakal dihelat pada Kamis 21 September 2023. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal menjalani laga pamungkas grup F Asian Games 2022 melawan Korea Utara pada Minggu 24 September 2023. Media Vietnam ketar-ketir lihat performa Hugo Samir saat timnas Indonesia hajar Kirgistan. Penyerang timnas Indonesia U24 Hugo Samir telah menjadi pusat perhatian media Vietnam berkat penampilannya yang mengesankan ketika timnya berhasil mengalahkan Kirgistan. Media Vietnam DTO 247 memandang Hugo Samir sebagai pemain yang harus diwaspadai oleh semua lawan, termasuk skuad Golden Star Warrior di Asian Games 2022. Pertandingan timnas Indonesia U24 melawan Kirgistan berjalan alot. Skuad Garuda Muda harus susah payah sebelum menang 2-0 berkat gol-gol yang tercipta babak kedua. Timnas Indonesia U24 diklaim pelatih Indra Sapri coba mengubah pendekatan taktik setelah bermain dengan penguasaan bola, nyatanya tidak memberi hasil di babak pertama. Melihat Kirgistan yang mulai keluar menyerang di paruh babak kedua, timnas Indonesia U24 diinstruksikan bermain lebih menunggu untuk melancarkan serangan balik. Taktik itu berjalan sesuai rencana. Ramai Rumekik mencetak gol pembuka pada menit ke-57. Sebelum striker 18 tahun keturunan Brazil Indonesia Hugo Samir menggandakan skor pada menit ke-92. Khusus Hugo Samir, media Vietnam memberikan perhatian lebih kepada putra dari pelatih Jackson F. Tiago itu. Mereka menganggap sang pemain sangatlah berbahaya. Striker Hugo Samir baru saja berusia 18 tahun dan merupakan keturunan Brazil Indonesia. Samir adalah tipe pemain yang harus diwaspadai lawan Indonesia di Asian Games 2022, ungkap media Vietnam DTO 247. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U24 untuk sementara memuncaki klasemen grup F Asian Games 2022 dengan koleksi 3 poin. Timnas Indonesia diremehkan pelatih Irak, tapi malah dihargai oleh pelatih negara kuat ini. Setelah memastikan diri akan tampil di ajang Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023 mendatang, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Mengetahui kalau mereka satu grup dengan timnas Indonesia, pelatih dari Irak Jesus Sasas dan pelatih Jepang Hajime Moriyasu memiliki pandangan yang berbeda pada Indonesia.
Jesus Casas mengungkapkan kalau Jepang mungkin akan keluar sebagai juara grup D di Piala Asia 2023. Bukan tanpa alasan, kualitas dan pengalaman yang dimiliki skuad Samurai Biru mengharuskan 3 tim lainnya bekerja keras untuk bisa mencuri poin dari mereka. Bahkan, kualitas yang dimiliki oleh Jepang bukan hanya membuat mereka diunggulkan untuk menjadi juara grup D, tapi juga sebagai juara Piala Asia 2023. Jesus Casas menyebut bahwa Irak dan Vietnam akan bersaing untuk duduk di posisi kedua dan berhak lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, Casas tidak melihat timnas Indonesia bisa bersaing untuk menempati posisi runner-up terbaik. Meski begitu, Casas mengatakan kalau laga kontra timnas Indonesia juga sama pentingnya, mengingat Irak mengincar target lolos ke babak berikutnya. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Kami akan memulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, ujar Jesus Casas dikutip dari laman resmi AFC. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menganggap kalau grup D memiliki persaingan yang cukup ketat. Moriyasu tidak mau meremehkan lawan-lawannya di grup D termasuk Indonesia. Saya pikir semua grup itu sulit. Menurut saya kami berada di grup yang sangat sulit, kata Moriyasu. Meski memiliki perbedaan kualitas dan pengalaman yang cukup jauh, Moriyasu mengatakan kalau mereka masih perlu kerja keras untuk lolos dari grup D dan bersaing meraih gelar juara Piala Asia 2023. Kendati diunggulkan, Moriyasu menyadari bahwa negara-negara lain memiliki kualitas yang tidak kalah bagus, termasuk Indonesia. Jadi saya pikir kami juga harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik. Saya pikir kami harus mewaspadai semua tim. Kami harus melakukan analisis agar dapat mengetahui kekuatan sendiri dan mempelajari kekuatan lawan, ujar pelatih Jepang tersebut. Ketua Umum PSSI jelaskan alasan timnas Indonesia U17 batal main di JIS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan timnas Indonesia U17 batal bertanding di Jakarta International Stadium dan pindah ke Gelora Bung Tomo Surabaya selama Piala Dunia U17. Dalam jadwal yang dirilis FIFA belum lama ini, terungkap kalau semua laga timnas U17 di fase grup akan digelar di GBT. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan PSSI sebelumnya yang menyatakan kalau JIS akan menjadi kandang timnas U17. Dijelaskan Erick Thohir, FIFA punya hitung-hitungan agar semua laga Piala Dunia U17 ramai disaksikan penonton. PSSI juga ditarget jumlah penonton untuk setiap laganya. Kita itu ada target dari FIFA kurang lebih 10.000 sampai 18.000 penonton untuk setiap pertandingannya. Dan itulah kenapa sejak awal FIFA bersama PSSI mendiskusikan pembagian tentu hasil daripada undian. Karena kan kalau undian kita tidak bisa mengatur. Terlihat setelah mendapatkan undian bahwa memang ya terima kasih juga kita mendapatkan grup yang baik, tidak ringan, yang baik. Di situ ada Panama, Maroko, dan ada Ekuador. Tentu daya dongkrak daripada penonton yang ada juga di timnas itu menjadi penting juga untuk pemerataan daripada penjualan tiketing, kata Erick Thohir. Target jumlah penonton itu yang membuat FIFA membatalkan timnas Indonesia U17 bermain di JIS, sebab laga-laga di JIS akan melibatkan tim-tim besar yang dinilai bisa menarik kehadiran penonton. Adapun JIS akan menjadi venue grup C yang diisi oleh Brazil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Nama-nama beken itu dinilai sudah cukup untuk menarik animo sehingga timnas U17 ditempatkan di venue lain. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.